Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Luar biasa sekali ya semangatnya pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin untuk ketua kelas, Ibu mohon izin untuk memimpin doa hari ini. Guru dan teman-teman semua, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya hari ini Ibu Guru akan absensi kehadiran kalian. Bagi yang namanya Ibu sebutkan, tolong angkat tangannya ya. Ananda Kumara, Hadir, Ibu. Anggita, Santi, Hadir, Ibu. oke, Nisa, Hadir, Bu. Eka. Baik, semuanya hadir hari ini ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang atau ada yang sedih? Senang. Senang, baik semuanya senang hari ini ya. Ibu tekankan lagi karena minggu-minggu ini cuaca sedang tidak baik-baik saja dan hujan terus turun. Alangkah sebaiknya kalian untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan atau di luar rumah kalian. Selain kalian bersekolah. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengajak kalian membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan yang pertama yaitu mengikuti pembelajaran dengan baik dan aktif. Jika ingin menyampaikan pendapatnya, silakan ajukan angkat tangannya. Ibu, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Seperti itu ya, setuju? Setuju. Oke, yang kedua, bertanya jika tidak mengerti. Jika tidak mengerti, boleh tanyakan kepada ibu atau rekan kalian yang satu bangku. Kalau mereka tidak bisa menyampaikan, bisa tanyakan langsung ke ibu. Setuju? Setuju. Oke, kesepakatan yang ketiga yaitu bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban. Nanti pada saat pembelajaran, ibu akan memberikan kalian tugas berupa kerja kelompok. Silakan kerjakan dengan baik dengan rekan kelompoknya. Baik, selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, silakan duduk. Baik, setelah kalian tadi sudah bernyanyi tentang lagu nasional, Ibu Guru akan lanjutkan pada video berikut. Silakan simak video yang Ibu tayangkan. Baik, dari video yang telah kalian simak tadi, kalian dengarkan juga, dalam video tersebut terlihat orang sedang memainkan alat musik apa? Suling. Suling, benar sekali. Nah, dalam kita memainkan alat musik suling itu, bagaimana cara kita memainkannya? Ditiup. Ditiup.
Siapa yang bisa menjawab? Oke, Santi. Organ pernapasan kita berfungsi karena jika kita tidak mengatur nafas dengan baik, maka nada yang kita inginkan tidak bisa kita capai. Ya, betul sekali. Pada saat kita meniup suling tersebut, jika kita tidak mengatur nafas kita dengan baik, organ pernapasan kita dengan baik, maka nada yang ingin kita dengarkan dari suling itu tidak akan bisa kita capai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai organ pernapasan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ pernapasan pada manusia melalui pengamatan video pembelajaran dengan tepat. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan fungsi organ-organ pernapasan pada manusia melalui kegiatan melengkapi lembar kerja peserta didik dengan tepat. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menjelaskan cara menjaga organ-organ pernapasan pada manusia melalui kegiatan lembar kerja peserta didik dengan tepat. Baik, di sini Ibu memiliki video. Silakan simak video berikut ini. Coba kamu rasakan udara yang keluar masuk dari lubang hidungmu. Pasti tahu ya, itu yang namanya bernapas. Apa sih bernapas itu dan kenapa kita perlu bernapas? Bernapas adalah menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Bernapas sangat penting karena kita membutuhkan oksigen untuk membentuk energi. Kelebihan karbon dioksida juga harus dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh. Bernapas adalah proses otomatis atau terjadi tanpa disadari. Karena itu, nggak pernah kejadian kita lupa bernapas. Bahkan, saat tidur pun tubuh kita masih bernapas. Udara luar yang mengandung oksigen akan masuk melalui hidung. Di dalam hidung ada rambut-rambut halus untuk mengiring kotoran. Suhu dan kelembapan udara juga akan disesuaikan dengan tubuh. Udara kemudian melewati faring. Faring adalah saluran yang terhubung ke sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Dari faring, udara masuk ke laring. Pada bagian atas laring terdapat epiglotis yang akan menutup saat kita sedang menelan makanan. Hal ini untuk mencegah makanan masuk ke saluran napas. Pada laring juga terdapat pita suara yang akan bergetar ketika dilewati udara. Getaran pita suara akan menghasilkan bunyi. Udara kemudian masuk ke trakea. Di dinding trakea juga terdapat silia untuk menyapu partikel asing dan cairan agar tidak masuk ke paru-paru. Di bagian bawah, trakea bercabang dua menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan akan menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan bronkus kiri menyalurkan udara ke paru-paru kiri. Paru-paru kanan lebih lebar dengan 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri lebih sempit dengan 2 lobus karena berbagi ruang dengan jantung. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Tiap ujung bronkiolus berakhir pada kantong udara kecil yang disebut alveolus. Rata-rata manusia memiliki sekitar 300 juta alveolus. Dinding alveolus sangat tipis, lembab, dan diselubungi kapiler darah. Pada alveolus inilah terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Baik, setelah kalian menyimak video tersebut, siapa yang bisa membantu Ibu apa itu pengertian dari bernafas? Ayo Nanda. Bernapas adalah proses keluar masuknya udara. Baik, yang lain ada yang memiliki jawaban lain selain Nanda atau pendapat lain? Semuanya sama? Sama. Baik, Ibu akan jelaskan. Jadi pernapasan itu atau bisa kita sebut dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Jadi apa itu pengertian dari pernapasan atau bernafas? Pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Selanjutnya, organ pernapasan yang ada dalam tubuh kita terdapat apa saja? Pertama hidung, Oke, hidung. Yang lain? laring, Laring, betul. laring, Faring, lagi. paru-paru, Paru-paru. bronkus, Bronkus. bronkiolus, Bronkiolus. alveolus,
kemudian ke laring, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Jadi itulah organ-organ pernapasan pada tubuh manusia. Baik, selanjutnya Ibu akan bagikan kalian kelompok untuk mengerjakan LKPD. Baik, silakan mencari kelompok yang sudah Ibu bagikan pada pertemuan sebelumnya. Baik, sebelum kalian mengerjakan LKPD tersebut, silakan isi identitas kalian dan silakan dibaca dulu petunjuk pengerjaan LKPD tersebut. Kerjakan dengan rekan sebangkunya, jangan mengerjakan sendiri. Baik, Ibu berikan waktu kalian untuk mengerjakannya 15 menit. Begini ini terus yang ini nanti ini cara menjaga organ pernapasan. Yang pertama yang sederhana saja dulu, tidak ada air kok. Ibu, cara menjaga organ pernapasan ini secara umumnya bagaimana cara menjaga organ pernapasan, kayak tidak merokok, menghirup udara apa. Baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Sudah. Baik, sebelum kalian memaparkan hasil kerja kalian ke depan kelas, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri dan berdiri ke depan. Silakan duduk kembali. Oke, untuk yang pertama menyampaikan hasil kerjanya, silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil kerjanya. Semua ke depan, Bu? Ya, ke depan semua ya. Baik, sebelum menyampaikan hasil kerjanya, silakan perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Ananda, Saya Santi. saya Andika. Kami akan mempresentasikan hasil kerjaan kelompok kami, yaitu yang pertama organ. Jelaskan nama organ pernapasan yang ada pada gambar. Ini gambarnya. Itu gambarnya. Yang pertama itu adalah laring, kemudian yang kedua itu adalah trakea. Oke, stop dulu. Yang pertama apa tadi? Laring, Ibu. Faring. Oke, kelompok yang lainnya, apakah jawaban kalian sama, Faring? Sama. Oke, sama. Kedua dari apa? Yang kedua trakea, Ibu. Trakea. Kelompok Sama. lain sama. Oke, yang ketiga. Yang ketiga bronkus. Yang ketiga bronkus katanya. Bagaimana kelompok lain? Sama. Oke, sama. Yang keempat. Hidung. Hidung. Kelompok lain? Sama juga. Yang kelima. Laring. Laring. Kelompok lainnya bagaimana? Sama juga. Kelompok yang nomor 6 sekarang. Bronkiolus. Bronkiolus. Yang kelompok lain bagaimana? Apakah sama jawabannya? Sama. Yang ketujuh yang terakhir. Alveolus. Alveolus. Kelompok lainnya apakah sama? Sama. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Baik, sekarang silakan bacakan hasil kerja kelompok kalian yang mau berdua. Silakan dibacakan. Jelaskan cara menjaga organ pernapasan manusia. Yang pertama yaitu tidak merokok.
Yang kedua, menghirup udara segar di bedugul. Dan yang ketiga, memakai masker. Oke, ini ya. Kita mulai dari soal pertama. Pintu masuknya udara dan menyaring kotoran disebut. Pintu masuk udara dan menyaring kotoran disebut. Tulis di sini, Bu. Ya, tulis di buku tulisnya ya. Pas? Oke, kita. Oke, silakan kumpulkan jawabannya. Baik, itulah sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adakah dari pembelajaran hari ini yang membuat kalian merasa dibantu dalam memahami pembelajaran? Dalam kegiatan pembelajaran ini, mari kita refleksikan. Ada yang bisa menyebutkan apa yang dari kegiatan pembelajaran ini yang membantu kalian memahami materinya? Dari bagian mananya? Ya, ada yang bisa bantu? Ayo Ananda. Di videonya, Ibu. Oke. Video suling dan juga video pembelajarannya. Oke, di video suling dan pembelajarannya itu sangat membantu Ananda untuk memahami materi tentang organ-organ pernapasan. Selain itu, yang lainnya mungkin yang membuat kalian fokus dalam belajar, pertanyaan-pertanyaan apa yang membuat kalian semangat untuk mengetahui organ-organ pernapasan pada manusia? Ada? Dievaluasi, Bu. Oke, dievaluasi. Bagian yang mana? Ada main gamenya tadi. Oh, ada games dalam pembelajaran membuat kalian semangat dalam belajar. Baik, dari pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa membantu Ibu? Oke, Santi. Jadi yang dipelajari hari ini itu tentang pernapasan. Pernapasan itu adalah proses menghirup oksigen atau yang disebut dengan O2 dan pelepasan karbon dioksida atau CO2. Nah, ada beberapa organ-organ pernapasan seperti faring, trakea, bronkus, hidung, laring, bronkiolus dan alveolus. Ada diafragma juga. Nah, selain itu kita juga belajar tentang cara menjaga organ pernapasan seperti menghindari asap rokok. Luar biasa sekali ya, teruskan semangat-semangatnya. Jadi itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai pernapasan, yaitu menghirup O2 atau oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua, kita belajar tentang organ-organ pernapasan pada tubuh manusia. Yang ketiga, yaitu bagaimana cara kita menjaga organ-organ pernapasan. Baik, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, karena tadi dimulai dengan doa, saya minta untuk ketua kelas kembali untuk menutup pembelajaran dengan doa. Ibu guru dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk kegiatan hari ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semangatnya dalam belajar. Sampai jumpa untuk pertemuan